Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Masih kelanjutan dari materi tentang vektor. Langsung saja kita masuk ke materinya. Proyeksi vektor ortogonal, di sini yang dimaksud dengan proyeksi ortogonal vektor A terhadap vektor B adalah yaitu bayangan tegak lurus dari vektor A pada vektor B. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi ada vektor A, lalu ada vektor B. Nah, bayangan vektor A terhadap vektor B gitu ya, dan bayangannya itu merupakan bayangan yang tegak lurus, itu disebut dengan proyeksi ortogonal suatu vektornya gitu ya. Kita namakan di sini adalah vektor C gitu ya. Nah, itu disebut dengan proyeksi vektor ortogonal. Ada dua macam proyeksi ortogonal. Untuk yang pertama adalah proyeksi vektornya. Jadi kalau proyeksi vektornya di sini adalah proyeksi vektor ortogonal A pada vektor B, hasilnya adalah vektor bayangannya. Jadi berupa vektor ya, yaitu vektor C. Kita ibaratkan sini adalah vektor C. Dengan rumusnya adalah vektor C sama dengan vektor A dikalikan dengan vektor B dibagi dengan panjang dari vektor B dikuadratkan dikali hasilnya nanti dikalikan dengan vektor B-nya. Ini kalau yang ditanya adalah vektor proyeksi vektor ortogonal A pada B. Jadi kalau A pada B berarti B-nya yang di bawah. Tapi kalau misalkan dibalik gitu ya, bisa dibalik, bisa. Jadi nanti pertanyaannya bisa aja proyeksi vektor ortogonal B pada vektor A gitu kan ya. Nah, kalau misalkan dia B pada A berarti yang di bawah itu dan hasil kalinya itu adalah vektor A-nya. Karena di sini adalah proyeksi vektor ortogonal A pada vektor B, maka di sini pembaginya adalah panjang vektor B kuadrat dan dikalikan dengan vektor B-nya. Seperti itu ya. Nah, lalu untuk yang kedua di sini adalah proyeksi skalar ortogonal. Jadi ada proyeksi vektor sama proyeksi skalar. Kalau proyeksi vektor tadi hasilnya berupa vektor, maka proyeksi skalar ortogonal A pada vektor B hasilnya adalah panjang atau modulus dari vektor bayangannya. Yaitu kita tuliskan di sini vektor C tanda mutlak. Jadinya panjangnya. Jadi kalau ditanya panjang proyeksi vektor ortogonal, nah itu yang dimaksud adalah proyeksi skalarnya. Jadi ditanya panjangnya gitu ya. Nah, rumusnya adalah panjang vektor C atau proyeksi skalar ortogonalnya itu sama dengan vektor A dikalikan dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Itu kalau A pada B ya, berarti kalau B pada A di bawahnya adalah vektor A-nya gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Untuk soal yang pertama di sini proyeksi vektor A, di sini ada vektor A I plus 2J min 3K pada vektor B 5I min 4J plus 2K. Ditanya proyeksi vektor A pada vektor B gitu ya. Dengan vektor A-nya I plus 2J min 3K dalam bentuk vektor basis. Di sini vektor B-nya adalah 5I min 4J plus 2K. Nah, langsung aja kita jawab. Kita buat dulu vektor A dan vektor B-nya dalam vektor kolom ya, biar enak ngitungnya. Vektor A-nya 1, 2, min 3. Kita ambil koefisiennya, jangan sampai lupa caranya seperti ini. Kalau vektor B-nya 5, min 4, 2. Nah, kita cari proyeksi vektor A pada B. Ingat, kalau proyeksi vektor A pada B, maka mencarinya adalah di sini panjang vektor A dikalikan dengan vektor B dikali dengan panjang vektor B, karena kan A pada B dikuadratkan dikalikan dengan vektor B-nya, karena A pada B. Kalau B pada A berarti di sini A. Ingat ya, itu yang poinnya. Nah, kita kalikan di sini vektor A kalikan vektor B berarti dikalikan kan komponennya, yang atas-atas, tengah-tengah, bawah-bawah. 1 kali 5 ditambah 2 kali min 4 ditambah min 3 kali 2 dibagi panjang vektor B-nya. Panjang vektor B-nya dikuadratkan, akar dari 5 kuadrat min 4 kuadrat plus 2 kuadrat. Nanti dikuadratkan hasilnya, tinggal akarnya dihilangkan. Dikalikan dengan vektor B-nya 5 min 4 2. Nah, kita hitung di sini. 1 kali 5 5. 2 kali min 4 min 8 min 3 kali 2 min 6 dibagi 5 kuadrat 25 plus 16 plus 4. Nanti tinggal dikuadratkan, kalikan dengan vektor B-nya. Nah, tinggal kita hitung di sini. Ternyata 5 min 8 ditambah min 6 itu hasilnya minus 9 dibagi 25 tambah 16 ditambah 4 itu hasilnya 45. Kenapa ini tinggal 45 saja, akarnya nggak ada? Karena kan dikuadratkan, jadi akarnya hilang. Langsung saja di sini 45 dikalikan 5 min 4 2.
Paham ya? Langsung kita sederhanakan min 9/45 itu sama-sama dibagi 9, jadi minus 1/5. Dikalikan 5 min 4, 2. Nah, kita kalikan satu-satu. Min 1/5 kalikan 5 hasilnya min 1. Min 1/5 kali min 4/5 jadi positif 4/5. Min 1/5 kali 2 berarti min 2/5 karena kalikan atasnya aja. Nah, ini hasilnya dalam bentuk vektor kolom karena mintanya di sini yang A dan B dalam vektor basis, kita buat ke dalam vektor basis menjadi min I plus 4/5J min 2/5K. Nah, seperti ini caranya. Bisa ya? Jadi dimasukkan ke rumusnya. Ingat, poinnya adalah ketika A pada B berarti yang pembagi dan kalinya adalah vektor B. Tapi kalau B pada A berarti tinggal diganti, ini jadi A, ini jadi A. Gitu ya, ininya tetap. Langsung ke contoh soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya di sini diketahui vektor K dalam bentuk vektor kolom ya, 12, 8, 6 dan vektor M-nya 3, 4, 2. Tentukan proyeksi skalar M pada K. Nah, yang ditanya adalah proyeksi skalar. Kalau proyeksi skalar berarti sama aja ditanya panjang dari proyeksi vektornya, gitu ya. Proyeksi skalar M pada K. Ingat, M pada K. Nih kan K duluan ya. Nah, kalau ditanyanya proyeksi skalar M pada K, berarti rumusnya adalah proyeksinya kita C. Di sini Pak, proyeksi skalarnya sama dengan vektor K dikalikan vektor M dibagi dengan panjang vektor K. Kenapa di sininya K? Karena M pada K. Pokoknya yang terakhir itu nanti yang di bawah. Gitu ya. Pokoknya jangan sampai lupa. Nah, tinggal kita kalikan di sini. K kalikan dengan M, vektor K 12, 8, 6, vektor M-nya 3, 4, 2 dibagi dengan panjang dari vektor K-nya. Panjang vektor K-nya 12, 8, 6 masing-masing kita kuadratkan. 12 kuadrat plus 8 kuadrat plus 6 kuadrat. Gitu ya. Nah, habis itu kita kali nih. 12 kali 3, 36. 8 kali 4, 32. 6 kali 2, 12. Per 12 kuadrat 144. 8 kuadrat 64. 6 kuadrat 36. Nah, sampai sini kita hitung atasnya. Di sini 36 tambah 32 tambah 12, hasilnya 80 per akar 244. Nah, untuk akar 244 kita sederhanakan lagi. Ingat ya pelajaran tentang penyederhanaan akar. Jadi kalau 244 itu sama aja 4 kali 61. 4-nya keluar jadi 2. Jadi akar 4 itu adalah 2, akar 61-nya nggak bisa, jadi tetap akar 61. Didapatlah 80 per 2 akar 61. Kita sederhanakan nih, ini dicoret sama-sama dibagi 2 jadi 40 per akar 61. Gitu ya. Nah, pakai merasionalkan. Bentuk merasionalkan itu maksudnya dirasionalkan adalah penyebutnya nggak boleh akar. Masih ingat ya pelajarannya ya. Nah, di sini berarti kamu tinggal kalikan. Kalikan dengan penyebutnya yang akarnya supaya akarnya hilang. Dikali akar 61 per akar 61. Jadi sesuai dengan akar di dalamnya sini. Nah, tinggal dikalikan atas-atas bawah-bawah. Didapatlah 40 akar 61 per 61 aja. Karena 61 kali 61 akarnya hilang, tinggal 61 saja. Yang atas tinggal dikalikan. Karena tidak ada yang bisa kita coret atau kita sederhanakan, berarti ini sudah hasil akhirnya, yaitu proyeksi skalar M pada K. Bisa ya. Contoh selanjutnya di sini diketahui vektor A. Oh, dari tadi kita contohnya merupakan R3 ya. Jadinya yang tadi contoh 1, contoh 2 itu R3, sekarang kita coba yang R2. Jadi intinya sama aja, gitu ya. Diketahui vektor A itu 2, min 5 dan vektor B-nya 4, 3. Tentukan proyeksi skalar A pada B. Nah, tanya proyeksi skalar. Pokoknya kalau proyeksi skalar itu hasilnya pasti berupa bilangan gitu ya, bilangan bulat gitu ya, pecahan gitu. Nah, tapi kalau misalkan proyeksi vektor ya berarti hasilnya berupa vektor gitu ya. Nah, tentukan proyeksi skalar A pada B gitu ya. Proyeksi skalar A pada B berarti rumusnya adalah yang panjang karena skalar kan. Harga mutlak C sama dengan A kali B, vektor A kali vektor B per panjang dari vektor B karena A pada B gitu ya. Nah, kita kalikan 2 min 5 dikalikan 4, 3 per panjang vektor B-nya berarti akar dari 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Kita kalikan 2 kali 4, 8, min 5 kali 3, min 15 per akar 16 plus 9. Nah, didapat di sini 8 min 15 itu hasilnya adalah minus 7 per akar dari 16 tambah 9 itu akar 25. Jadi dapat min 7, akar 25 itu adalah 5. Jadi didapat
proyeksi skalar A pada B-nya adalah min 7/5. Nah, bisa ya. Jadinya tinggal diikutkan saja. Contoh selanjutnya di sini, proyeksi vektor A 5i plus 5j pada vektor B 2i min j plus 2k. Nah, ini kayak contoh yang pertama tadi ya. Bedanya apa sih? Ini ternyata nggak ada k-nya nih. Nah, maksudnya seperti apa? Langsung saja kita jawab. Kita buat dulu vektor A sama vektor B-nya dalam bentuk vektor kolom. Vektor A-nya 5i min 8j. Jadi ingat dari kita pelajaran dari vektor yang awal ya. Kalau 5i min 8j, k-nya nggak ada, berarti k-nya dianggap 0. Tetap berarti dia adalah dimensi 3 gitu ya, karena di sini sampai k juga lawannya. Berarti 5 min 8 0, karena di sini k-nya nggak ada. Lalu vektor B-nya 2i min j plus 2k, berarti 2 min 1 2 gitu ya. Karena ditanya adalah proyeksi vektor A pada B, berarti nanti hasilnya dalam bentuk vektor. Berarti rumusnya yang mana? Yang C aja, nggak pakai harga mutlak gitu, rumus proyeksi vektor. Vektor A kali vektor B per panjang dari vektor B. Ingat ya, karena A pada B dikuadratkan dikali dengan vektor B. Langsung aja kita kalikan vektor A kali vektor B 5 kali 2 min 8 kali min 1 0 kali 2 per akar dari panjang vektor B-nya berarti 2 kuadrat plus min 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Nanti tinggal dikuadratkan dikali vektor B-nya 2 min 1 2. Nah, tinggal dihitung 5 kali 2 10 min 8 kali min 1 plus 8 0 kali 2 0 akar dari 4 plus 1 plus 4. Nanti tinggal dikuadratkan. Kali 2 min 1 9. Nah, didapat di sini 10 tambah 8 tambah 0 itu hasilnya 18 per akar dari 9. Nah, nanti tinggal dikuadratkan dikali 2 min 1 2 itu vektor B-nya. 8 dibagi 9 saja karena dikuadratkan, jadi akarnya hilang gitu ya. 2 min 1 2. 18 bagi 9 berapa? 2 dikalikan 2 min 1 2. Masing-masing kalikan dengan 2, didapat 4 min 2 sama 4 gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti dimintanya dalam bentuk vektor basis ya tinggal dibuat. Kalau ini kan vektor kolomnya 4 min 2 4. Nah, vektor basisnya 4i min 2j plus 4k gitu ya. Bisa kan ya? Nah, contoh selanjutnya di sini, ini contohnya yang mudah ya, karena kita nggak perlu ngitung hasil kalinya, panjang vektornya, karena di sini diketahuinya panjang vektor A-nya 10 sudah diketahui, panjang vektor B-nya adalah 8, dan hasil kali dari vektor A dan B-nya adalah minus 4. Yang ditanya proyeksi skalar ortogonal A pada B, yang ditanya proyeksi skalar. Nah, langsung aja kamu masukin ke rumusnya. Proyeksi skalar A pada B. Proyeksi skalar A pada B itu rumusnya adalah harga mutlak karena panjang kan kalau proyeksi skalar. Dikali sama dengan vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang dari vektor B. Nah, di sini kan udah ada hasil dari perkalian vektor A sama vektor B-nya sudah diketahui, yaitu min 4. Jadi nggak perlu dikaliin lagi, sudah ada hasil kalinya, yaitu min 4. Jadi masukin aja ke rumusnya. Minus 4 dibagi panjang vektor B. Panjang vektor B-nya juga sudah diketahui, 8. Jadi vektor A-nya nggak dipakai nih, ngecoh gitu ya. Min 4 per 8. Langsung kita sederhanakan menjadi min 1/2. Sudah selesai. Nah, ini yang mudah gitu ya, jadi jangan sampai terkecoh. Ini nggak sulit, ini malah justru yang paling mudah. Bisa ya. Oke, ini soal latihannya sudah disesuaikan dengan contoh-contohnya. Ada 5 contoh tadi, jadi ibu sesuaikan dengan contohnya. Kamu tinggal kerjakan sesuai dengan contohnya saja. Jika masih bingung silakan ditanyakan. Oke, sekian dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi vektor yang terakhir ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.